Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Hari ini tanggal 12 September 2021, kita masuk dalam seri yang kedua atau topik yang kedua dari seri khotbah belajar dari Nabi Elia, seorang nabi besar dengan iman yang besar. Ibu Sarah akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dalam topik yang kedua. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami masih ada waktu untuk duduk diam, beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Engkau ada di sini dalam ruangan ini, Engkau juga hadir, Engkau ada di tengah-tengah rumah, di tengah ruangan Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Hamba berdoa melalui pujian dan penyembahan secara khusus melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Sarah. Hari ini kembali memberikan kekuatan lagi buat kami, sehingga kami bisa tetap kuat dalam menghadapi tiap-tiap pergumulan, tantangan dalam hidup kami, dalam menghadapi hidup yang makin hari makin sulit ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersyukur kita masuk pada bulan September tanggal 12 tahun 2021 dan hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang Elia, nabi dengan iman yang besar. Hari ini kita akan masuk dalam tema kehendak Allah yang tidak terduga yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum mendengarkan bagian ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami lagi melalui ibadah hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati firman Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh menjadi bekal untuk kami memasuki masa-masa yang tidak kami duga, tidak kami sangka, masa-masa di depan yang menjadi rahasia untuk kami. Hamba berdoa sebagaimana firman Tuhan ini sudah menjadi berkat untuk hamba, jadikanlah firman Tuhan ini berkat untuk tiap Bapak Ibu di rumah yang mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Bapak Ibu, mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita nggak akan baca semua karena bagian lain akan dibaca ketika khotbah disampaikan. Saya hanya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2 untuk kita. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu tentu mendengar berita tentang apa yang terjadi di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu, ketika Presiden Afghanistan melarikan diri dan Taliban mengambil alih pemerintahan di sana. Semua rakyat Afghanistan secara khusus wanita dan anak-anak sungguh hidup dalam ketakutan. Nasib mereka masa depan terancam kalau mereka akan menjadi budak seks dari para kaum Taliban. Bukan itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca berita kaum orang Kristen, orang percaya di Afghanistan mengalami masa yang makin berat untuk mereka. Selama ini orang Kristen di Afghanistan merupakan kelompok Kristen terbesar kedua di dunia setelah Cina yang terus mengalami persecution secara luar biasa. Tapi sesudah Taliban ambil alih, keadaan itu makin bertambah. Para kaum Taliban berjalan dari door to door ke rumah mereka untuk mencari orang Kristen dan mereka sudah punya datanya, siapa orang Kristen saja yang ada. Mereka ambil, mereka siksa, mereka bunuh, mereka aniaya untuk menyangkal nama Tuhan. Siapa saja yang punya apps Alkitab di handphonenya juga diambil dengan paksa, dibakar, dibuang di depan mereka. Bapak Ibu, kalau kita memikirkan keadaan yang terjadi di Afghanistan, kira-kira kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Jika Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, mengapakah Dia mengizinkan hal seperti ini terjadi terhadap orang-orang percaya, terhadap orang yang mengasihi Tuhan, terhadap para kaum yang lemah, para wanita dan anak-anak? Kalau Dia Allah yang penuh kasih, mengapakah Dia mengizinkan kejahatan seperti ini terjadi di antara hidup orang percaya? Kenapa Tuhan tidak membiarkan saja para kaum Taliban ini mati di bom atau mati ditelan gempa atau bencana alam apa saja? Bapak Ibu membaca atau melihat bagian ini, kejadian yang sama terjadi ketika Ahab dan Isabel menjadi raja atas Israel. Di bawah kekuasaan Raja Ahab dan Isabel istrinya yang sangat jahat yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki minggu lalu, bangsa Israel sangat menderita secara fisik, secara batin, secara spiritual. Raja Ahab merupakan raja yang sangat jahat. Sebelum Raja Ahab dan sesudah Raja Ahab, tidak ada raja yang sejahat itu. Sehingga dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 dikatakan bahwa Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Bapak Ibu, kira-kira apa saja kejahatan yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya? Ketika Ahab dan istrinya naik tahta, mereka menyingkirkan penyembahan terhadap Allah Yahweh.
Tidak itu saja, mereka menggantikan penyembahan terhadap Allah Yahweh dengan penyembahan terhadap Baal, terhadap dewa Asyera. Bukan itu saja, siapapun yang menyembah Allah Yahweh akan mereka bunuh mati. Tidak pandang kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, akan mereka bunuh mati. Ahab dan Isabel juga membunuh Nabot. Nabot adalah seorang yang mempunyai kebun anggur yang indah yang diinginkan oleh Ahab. Karena Nabot tidak mau memberikan itu karena itu merupakan warisan keluarganya. Dia dibunuh, kebun anggurnya diambil dengan cara paksa dan licik. Bapak Ibu, bukan itu saja, siapapun, nabi siapapun yang datang untuk memberikan teguran Tuhan kepada Isabel dan Ahab, mereka akan mengalami kematian. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Mika. Ketika dia menegur dosanya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan sasaran kini adalah Nabi Elia. Karena Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan bahwa akan ada masa kekeringan yang panjang. Akan ada masa kekeringan di mana tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Sampai dia mengatakannya. Oleh karena itu, Ahab mencari jalan untuk membunuh Nabi Elia. Tapi Nabi Elia tidak takut, Bapak Ibu. Walaupun dia tahu Ahab begitu kejam dan jahat, Nabi Elia tidak takut terhadap kru pemerintahan Ahab. Dia menentang Ahab karena Ahab berbuat jahat di hadapan Tuhan. Elia tahu bahwa dia menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Karena itu dia berani menentang Ahab tanpa rasa takut. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan hari ini bahkan sepanjang bulan September ini bukanlah kebetulan, Bapak Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk dalam satu masa yang tidak pasti, masa yang tidak jelas, masa yang sulit, masa di mana satu waktu kita akan diperhadapkan untuk tunduk terhadap pemerintah yang jahat, pemerintah yang tidak takut Tuhan, ataukah tunduk kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Yahweh. Kita akan diperhadapkan untuk menyangkal iman kita, meninggalkan iman kita, ataukah kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mungkin dalam masa-masa yang akan datang, ketika seseorang yang tadinya mengaku diri orang percaya, mengaku diri orang Kristen, perlahan-lahan akan tunduk kepada kekuasaan pemerintah yang jahat ini. Karena mereka takut mati, takut dianiaya, takut kehilangan kebebasan, dan berbagai jenis ketakutan lainnya. Karena itu saya berdoa, Bapak Ibu, supaya firman Tuhan hari ini menjadi jawaban untuk kita, menguatkan kita untuk masuk satu waktu kelak dalam masa-masa seperti ini. Kita akan terus berada dan akan terus diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, keberanian bagi kita untuk jangan takut. Jangan takut selama kita berdiri di dalam kebenaran. Jangan takut selama kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Sebelum saya melanjutkan bagaimana Tuhan memelihara Elia dalam masa-masa yang sulit ini, saya ingin menjelaskan mengapa Tuhan mengirimkan kekeringan. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang ke-1, Nabi Elia katakan sebagai pesan Tuhan kepada Raja Ahab, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun selama jangka waktu tertentu sampai aku mengatakannya. Bapak Ibu, mengapa Allah memilih jalan keluar ini? Mengapa Allah tidak membiarkan Ahab dan Isabel mati dibunuh supaya masalah selesai? Dan bukankah mereka berdua adalah penyebab utama kejahatan di Israel? Ketika kita punya pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, bangsa kita akan mendapat kutuk. Dan kekeringan ini adalah hal yang menyakitkan, khususnya pada masa lampau ketika sistem penyimpanan air belum bisa seperti sekarang. Manusia hidup dari hari ke hari bergantung kepada alam. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengizinkan kekeringan terjadi? Bukankah itu bisa berdampak penyakit untuk anak-anak, kelaparan, penyakit yang merajalela, dan berbagai hal yang menyakitkan lainnya, tidak saja kepada Ahab dan Isabel, tapi kepada seluruh bangsa Israel, termasuk kepada umat Tuhan. Salahkah Tuhan dengan keputusan ini, Bapak Ibu? Jawabannya sudah pasti bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ia mengirimkan kekeringan dengan alasan yang kuat. Apa itu, Bapak Ibu?
Ahab dan orang Israel meninggalkan Tuhan Allah Yahweh demi menjilat Nabi Baal yang dipercaya dapat menurunkan hujan. Ahab, Isabel, dan sebagian bangsa Israel percaya bahwa Baal adalah dewa yang sanggup membawa berkat bagi mereka, membuat panen mereka berhasil, bahkan memberikan hujan. Tapi dengan memberikan kekeringan, Allah mengontrol cuaca. Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada Ahab dan kepada Israel, kepada para nabi palsu yang begitu banyak yang mengikuti kemauan Ahab, bahwa dialah Allah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup. Baal adalah Allah yang mati karena Baal tidak punya kuasa untuk menurunkan hujan bagi mereka. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dengan kita pada masa kini. Ketika kita lari dari Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengirimkan kekeringan kepada kita. Mengirimkan kekeringan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan tahu bahwa hanya Allah Yahweh, hanya Yesus Kristus yang sanggup memulihkan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai, mengizinkan bencana alam di tengah-tengah satu bangsa, di tengah-tengah satu kota, untuk membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengirimkan kekeringan secara finansial, kekeringan secara mental, kekeringan secara emosi dan berbagai hal lain untuk membawa atau menarik kita kembali kepada jalan Tuhan. Dalam Alkitab, kekeringan memang selalu dipakai untuk merupakan lambang penghukuman Allah jika umatnya lari jauh dari jalan Tuhan. Ketika umatnya lari dan menjadikan hal lain dalam hidup mereka sebagai berhala. Bapak Ibu, Tuhan selalu mengizinkan kejahatan ada di samping kebaikan untuk mengerjakan tujuannya. Di tengah keadaan yang mengerikan itu, Allah menunjukkan kuasanya dan kasihnya secara efektif. Bapak Ibu, melalui ketaatan Elia terhadap Tuhan, di mana Elia sama sekali tidak mengikuti jejak para nabi palsu yang meninggalkan Allah Yahweh dan menyembah Baal agar mereka selamat. Maka Allah melindungi dan memelihara Elia. Dan itu janji Tuhan bagi Elia dan bagi kita orang percaya pada masa kini. Bapak Ibu, saya akan membahas 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan secara tidak terduga sebagai bentuk pemeliharaannya kepada Elia dan kepada kita yang mau memilih taat kepada Tuhan lebih daripada tunduk kepada pemerintah yang lalim. Hal pertama adalah Tuhan menunjukkan tempat bagi Elia, tempat yang aman untuk berlindung. Dalam ayat 3 dan 5 dikatakan, pergilah dari sini. Tuhan meminta Elia untuk pergi, lari, meninggalkan tempat itu karena Ahab akan segera mengejar dia. Pergilah dari sini. Tuhan bahkan menunjukkan arahnya. Berjalanlah ke timur. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu, Tuhan dengan jelas menunjukkan tempat di mana Elia harus pergi bernaung. Ayat 5 katakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu, Tuhan tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Ahab dan para pasukannya. Tuhan tahu bahwa Ahab akan mengejar Elia dan membunuhnya. Oleh karena itu Tuhan menyediakan tempat yang aman untuk Ahab, untuk Elia berlindung. Oleh karena itu Elia disuruh pergi ke tepi sebuah sungai yang bernama sungai Kerit. Dan tempat di mana Elia pergi ini juga merupakan kejutan. Bapak Ibu, mengapa sungai Kerit? Sungai Kerit adalah sesuai dengan namanya, artinya terputus. Sungai Kerit adalah sungai yang tidak terlalu banyak airnya. Dia miskin air, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar sini, ketinggian air di sungai Kerit sangat rendah. Apalagi kalau sampai harus memasuki musim kemarau. Ketika musim kemarau datang, sungai Kerit pasti akan segera kering. Tapi justru itulah alasan mengapa Tuhan membawa Nabi Elia ke sungai Kerit. Mengapa? Karena ke sana tidak akan ada seorang pun datang. Ahab dan para pasukannya tidak akan pergi ke sungai Kerit karena di sana tidak ada kehidupan.
Tidak ada seorang pun manusia yang mau tinggal di sana. Tidak ada orang yang bercocok tanam di sana karena tidak cukup air. Tidak ada kehidupan di sana. Dan tempat lockdown Elia ini menjadi tempat yang aman dari kemarahan Ahab. Dia perlu diisolasi sementara sampai situasi menjadi aman. Karena itu Tuhan benar-benar tahu tempat yang paling cocok untuk Elia diselamatkan dan melarikan diri. Bapak Ibu, saya baca satu kisah tentang seorang pemuda Afghanistan. Tidak dijelaskan siapa namanya, samaran T. Hybrid. Pemuda ini asal Pakistan. Pada waktu usia 9 tahun dia dan keluarganya, satu keluarga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka kemudian memberi diri mereka dibaptis. Dan sesudah dibaptis, ketika kaum Taliban mengetahui bahwa mereka dibaptis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka berkumpul, berkerumun mengelilingi rumahnya dan membakar rumah keluarga ini. Dengan segenap keluarga, papa, mama, dan anak-anaknya ada di dalam rumah itu. Mereka menjaga jangan sampai keluarga ini satu pun lolos. Dan memastikan api membakar rumah itu, barulah mereka pergi. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Bapaknya kemudian pergi ke dapur dan dia menemukan 3 mangkok air yang tersisa. Dia buang airnya ke api itu supaya api itu mati. Mangkok pertama, mangkok kedua tidak ada yang terjadi. Ketika dia melemparkan mangkok ketiga, sebelum dia lemparkan dia berdoa, Tuhan, pakai air ini, pakai mangkok air ini untuk menyelamatkan keluarga kami. Dalam nama Yesus dia lempar mangkok yang berisi air yang terakhir itu. Dan ajaib yang terjadi Bapak Ibu. Dalam sekejap rumah mereka yang sedang kebakaran hebat berhenti total. Api mati dalam sesaat. Dan kejadian itu menjadi satu titik tolak yang luar biasa bagi keluarga ini. Mereka kemudian pindah ke Amerika dan sekarang pemuda itu sesudah dewasa dia baru mengerti mengapa Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan ingin memakai dia dan keluarganya untuk menjadi saksi bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada kaum yang tidak menolak Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan kesaksian mereka. Saya baca satu kesaksian dan kejadian ini adalah kejadian yang baru saja terjadi dari seorang laki-laki bernama Dan Bowman. Dan Bowman ini adalah seorang pekerja sosial yang bekerja di rumah sakit mata di Afghanistan. Kemungkinan dia adalah seorang pekerja sosial, tapi kemungkinan seorang misionaris. Ketika dia hidup di Afghanistan belasan tahun di sana, dia punya sopir, dia punya mobil. Tiap kali keluar kemana-mana sopirnya selalu antar sopirnya duduk di depan dan dia selalu duduk di belakang. Suatu kali dia pergi keluar dengan sopirnya untuk berbelanja. Tapi tiba-tiba ada suara Tuhan dalam hatinya katakan, hari ini jangan kamu duduk di depan. Hari ini jangan kamu duduk di belakang seperti biasa. Duduk di depan, di samping kursi driver. Dan dia ikut, dia taat. Hari itu dia tidak duduk di belakang, dia duduk di depan. Baru saja perjalanan mereka setengah perjalanan, tiba-tiba kaum Taliban keluar dan menembakkan peluru secara sporadis kemana saja. Dan mobil mereka kena. Waktu mereka berhenti di tempat yang aman untuk melihat apa yang terjadi, mereka sangat terkejut Bapak Ibu. Mengapa? Karena mereka menemukan jendela kiri dan kanan. Di mobil mereka bagian belakang, tempat biasa dia duduk itu kena tembak kiri kanan, bolong. Kalau saja dia tidak taat pada suara Tuhan, maka dia mati. Karena dia selalu duduk di belakang pada tiap kali keluar perjalanan. Bapak Ibu, banyak kali Tuhan menunjukkan pemeliharaan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kisah yang sama terjadi terhadap Elia. Tuhan melindungi Elia dari murka Ahab. Karena masih ada misi panjang yang harus dilakukan Elia. Bapak Ibu, yang Tuhan minta hanya satu, belajar untuk taat kepada suara Tuhan. Ketika kita belajar taat terhadap suara Tuhan, percaya saja bahwa Dia akan melindungi kita, memelihara nyawa kita. Karena Dia tahu tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Ke tempat yang tidak terdugalah Tuhan akan membawa dan memimpin kita.
Tuhan tahu kemana Dia akan memimpin kita di tengah masalah, di tengah kesulitan. Bahkan kalau satu waktu nanti kita mengalami masa-masa yang sulit, jangan takut, karena Tuhan akan melindungi kita dan membawa kita ke tempat yang aman. Bapak Ibu, tidak ada yang dapat menyentuh hidup kita tanpa izin Tuhan. Karena itu jangan pernah takut terhadap ancaman manusia. Manusia dapat membunuh nyawa kita, mengambil nyawa kita, tapi tidak hidup rohani kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Hal tidak terduga lainnya yang Tuhan izinkan, yang Tuhan siapkan bagi Elia, tidak saja perlindungan dari ancaman pembunuhan oleh Ahab, tapi hal kedua adalah Tuhan menyediakan kebutuhan fisik Elia. Ayat 4 dan 6. Engkau dapat minum dari sungai itu. Sungai Kerit maksudnya Bapak Ibu. Bayangkan, walaupun sungai Kerit pada waktu itu dengan air yang sangat minim, Tuhan tahu bahwa Elia dapat minum dari sungai itu untuk sementara waktu. Bukan saja minum, tapi Tuhan katakan dalam ayat 4, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, lihat betapa luar biasanya Tuhan melakukan hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Dia melindungi Elia dari kemarahan Ahab, tapi Dia tidak membiarkan Elia mati kelaparan di tepi sungai Kerit. Tuhan menyediakan minuman melalui air sungai Kerit, tapi Tuhan juga menyediakan makanan yang dibawanya dengan cara yang ajaib melalui kiriman memakai burung gagak. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Allah menyediakan cara yang tidak biasa untuk memelihara mereka yang taat kepada perintahnya. Yang menarik di sini, mengapa Tuhan memakai burung gagak? Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang burung gagak atau mempelajari sifat burung gagak ini tidak seperti burung lain Bapak Ibu. Burung gagak ini tidak pernah memberi makan anak mereka sendiri seperti burung-burung lain. Ketika anak-anaknya masih bayi, masih kecil, burung-burung lain selalu memberi makan anaknya. Tidak demikian dengan burung gagak. Burung gagak tidak pernah memberi makan anaknya. Ayub 38 ayat 41 mengatakan hal itu. Mazmur 147 ayat 9 juga mengatakan hal itu. Burung gagak ini juga termasuk burung jenis sebagai jenis burung yang najis. Karena apa? Karena Imamat pasal 11 ayat 13, dia dikategorikan sebagai jenis burung najis oleh karena dia makan makanan busuk. Dia makan binatang yang sudah mati dan membusuk, sehingga dia dikategorikan sebagai burung yang najis. Tapi mengapa Allah memakai burung gagak yang tidak memberikan makan untuk anaknya, yang najis bagi orang Israel, untuk memberi makan kepada Elia, membawa roti dan membawa daging setiap hari? Bapak Ibu, ini untuk menunjukkan hal tidak terduga, keajaiban kuasanya, bahwa dia sanggup memakai hal yang tidak wajar dianggap oleh manusia pada masa itu untuk memelihara hidup seorang hamba Tuhan. Burung gagak itu tidak tahu dari mana dia mendapat roti dan daging. Yang pasti Tuhanlah yang menyediakan makanan bagi burung gagak itu untuk dibawa kepada Elia. Dan air dari sungai Kerit itu cukup untuk diminum selama masa lockdown itu. Bapak Ibu, ajaib bukan? Tuhan melindungi dia dari ancaman kematian dan menyiapkan kebutuhan fisik dengan cara yang ajaib. Demikian pula dengan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan satu waktu kelak mengizinkan kita masuk dalam masa sulit, secara finansial mungkin, secara famine, bakal ada, banyak rumor mengatakan bakal ada famine, bakal ada masa kelaparan, kesulitan makanan. Jangan takut Bapak Ibu, ini janji Tuhan untuk kita. Selama kita hidup dalam ketaatan kepadanya, jangan takut. Mengapa? Karena dia akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Dia yang akan melindungi kita, tapi juga memelihara kita secara fisik, memenuhi kebutuhan kita.
dengan cara-cara yang tidak terduga. Sehingga apapun perintah Tuhan untuk kita pada saat ini, taat saja, lakukan saja. Burung gagak bukanlah yang memberi makan kepada Elia, tapi mereka menjadi alat penyalur makanan yang Tuhan sediakan. Sama dengan kita orang percaya. Kita tidak bergantung kepada burung gagak, kita tidak bergantung kepada sungai Kerit, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan fisik kita. Bapak Ibu, saya membaca banyak kesaksian orang bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka di masa lockdown, di masa krisis, di masa COVID ini sejak dari tahun lalu. Salah satunya adalah kesaksian dari keluarga saya sendiri, dari kakak-kakak saya. Siapa yang mau membeli barang mahal seperti mutiara di masa yang sulit seperti ini? Oh, bagi orang sudah bisa beli makan, minum, cukup sudah. Tapi mereka melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka. Ada saja burung gagak yang Tuhan kirimkan kepada mereka untuk membeli mutiara-mutiara mereka. Untuk membuat mereka bisa hidup day by day dengan cukup. Ketika mereka melihat mujizat demi mujizat Tuhan ini sesuatu hal yang luar biasa bagi hidup mereka. Yang penting ada makanan, minuman untuk mereka, untuk membayar gaji karyawan, dan untuk biaya operasional perusahaan. Bapak Ibu, selalu ada pertolongan Tuhan bagi kita yang mau percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Hal tidak terduga apalagi yang dilakukan Tuhan terhadap Elia, Bapak Ibu. Hal yang ketiga adalah ketika sumber berkat yang satu menjadi kering, Tuhan menyediakan cara lain untuk memelihara kita. Pasal 17 ayat 7 katakan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sungai Kerit menjadi kering, Bapak Ibu, karena musim kemarau masih mulai datang. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi dengan sungai Kerit. Ketika sungai Kerit menjadi turun, Bapak Ibu, menjadi kering, bukan saja turun airnya tapi menjadi kering. Bukankah Tuhan punya kuasa? Tuhan berkuasa untuk membuat walaupun sungai lain menjadi kering, sungai Kerit tetap mengalir. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena apa? Tuhan punya 1001 macam cara yang tidak terduga, yang di luar pikiran manusia untuk memelihara Elia dan untuk memelihara kita. Matius 6 ayat 34 katakan, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Ketika hujan tidak turun dan sungai Kerit menjadi kering, Tuhan menjadi penyedia lain untuk Elia. Tuhan membawa Elia dipelihara oleh seorang janda. Janda di Sarfat yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya, Abraham taat dan Tuhan menyediakan penggantinya dengan cara yang tidak terduga. Menyediakan korban bakaran lainnya bagi Ishak. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengalami sungai Kerit kita menjadi kering, tidak ada yang perlu kita takutkan kalau Tuhan mengizinkan itu. Karena apa? Tuhan bisa saja dengan kuasanya melakukan 1001 macam cara untuk membuat sungai Kerit kita tetap mengalir. Pernahkah kita mengalami kondisi seperti Elia, Bapak Ibu? Ketika kehidupan kita, sumber kehidupan kita menjadi kering. Tempat kita bekerja menjadi kering karena COVID ini. Kita di-fire dari tempat kerja kita oleh karena satu dan lain hal. Karena COVID ini, perusahaan kita, usaha kita, pekerjaan kita, apapun tidak menghasilkan sesuatu untuk dimakan, untuk diminum. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Karena sungai Kerit dapat menjadi kering. Burung gagak dapat berhenti untuk membawa roti dan daging. Tapi Tuhan sumber kehidupan kita, sumber berkat kita, sumber pemelihara kita tidak akan pernah berhenti mengalirkan roti dan daging bagi kita. Tidak akan pernah berhenti mengalirkan air kehidupan bagi kita. Filipi 4 ayat 19 menjadi jaminan kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya menutup bagian ini dengan kesaksian seorang kakak tingkat saya yang melayani
di GKI Ebenezer Olbima di Kupang. Jemaatnya hanya terdiri dari 20 kepala keluarga dan semua mereka benar-benar hidup di bawah standar. Mereka adalah jemaat yang miskin yang bekerja hanya sebagai petani musiman. Petani musiman maksudnya mereka hanya menanam kalau ada hujan. Kalau hujan datang, kalau hujan tidak datang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena daerah yang sangat kering. Tapi Bapak Ibu, hamba Tuhan di sana ini menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara ketika berkat yang satu tertutup. Tidak ada lagi, Tuhan membuka sumur lain, membuka berkat lain, membuka sungai Kerit lain bagi mereka. Selalu saja ada datang pertolongan bagi mereka, dan baru-baru ini dia menyaksikan bagaimana Tuhan memakai Yahelpi untuk menolong dia, memakai NLCC untuk menolong dia. Ada satu jemaat dari NLCC dari gereja pagi yang menyumbangkan sejumlah uang untuk dikirimkan bagi dia dan keluarganya, bagi jemaatnya 20 kakak. Tidak sampai situ saja, dia masih sempat untuk membagikan kepada 2 hamba Tuhan lain yang mengalami kesusahan. Bapak Ibu, saya percaya dengan kondisi seperti ini, dengan firman Tuhan ini, kita akan dikuatkan Bapak Ibu. Dengan firman Tuhan hari ini kita akan lebih yakin lagi bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena Tuhan akan memelihara kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kesaksian iman Elia yang luar biasa dan kesaksian bagaimana Engkau memelihara Elia dengan cara yang ajaib. Dari serangan Ahab, dari kelaparan, dari kekeringan, menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang menguatkan kami, menjadi bekal untuk kami kalau sampai masa itu datang. Kami tahu tidak ada yang perlu kami takutkan. Kami tahu kemana kami harus berlari dan berlindung. Kami tahu apa yang harus kami buat, yaitu untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Tidak takut kepada pemerintah yang jahat, kepada pemerintah yang tidak takut Tuhan, tapi memilih untuk tetap tunduk dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya sebagaimana firman Tuhan hari ini menguatkan hamba. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi bekal untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Sarah, sekali lagi melalui kehidupan dan melalui iman dari Nabi Elia. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun minggu ini, tanggal 8 September. Selamat ulang tahun untuk Pak Max Oro, Tuhan berkati Pak Max Oro selalu. Dan tanggal 12 September, Teni Gunawan. Selamat ulang tahun Teni, Tuhan berkati Teni selalu. Yang berikut Bapak Ibu, jangan lupa doakan terus semua persiapan dan pelaksanaan dari Global Mission Night, dari malam misi kita tanggal 25 September 2021. Bapak Ibu terus doakan supaya melalui Mission Night tahun ini kita melihat lagi Tuhan buat mujizat, Tuhan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita untuk mensupport semua misi-misi kita di Indonesia, di berbagai belahan dunia ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Worthy of every song.